Assalamualaikum. Betul ini dengan akuntansi dasar 10A? Oke. Sebelumnya dirapihin dulu ya mejanya, terus kalau ada sampah boleh dibuang aja. Oke, jadi di sini Bapak akan mengajar apa nih? Betul. Jadi di sini kita akan belajar jurnal umum. Sebelumnya boleh di-scan dulu ya presensi di sini buat kehadirannya. Kalau dari kalian ada nggak informasi teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Oh, kenapa Fahri? Oh, liburan. Bilanginnya nanti mah jangan dulu liburan sebelum libur kayak gitu. Oke, jadi gini, sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita pasti udah belajar nih. Udah belajarnya apa? Ya, apa itu PDA? Iya, betul. Jadi di sini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi masih ingat dengan rumus PDA? Ya, yaitu adalah harta sama dengan utang ditambah modal kayak gitu. Yang selanjutnya ada saldo normal dari akun. Ada yang mau menjelaskan saldo normal akun ini yang ada di depan? Boleh, Windy? Jadi untuk saldo normal aset sama beban itu ada di debit dan untuk akun hutang, modal dan pendapatan itu di kredit. Dan kalau misalnya terdapat pengurangan itu sebaliknya. Oke, terima kasih banyak ya Windy. Oke, jadi udah dijelasin tadi ya. Jadi Bapak izin menjelaskan sedikit aja. Nah di sini tuh buat akun tuh ada 5. Kita singkat saja. Jadi bisa jadi HUMPB ya, atau aset itu sama dengan harta gitu ya. Nah di sini tuh ada HUMPB. Bisa pakai yang jari juga ya. Jarinya yang dua ini berdiri, yang artinya saldo normalnya itu bertambah di debit. Berarti harta bertambahnya di debit, begitupun beban bertambahnya di debit, dan untuk hutang, modal sama pendapatan saldo normalnya itu bertambah di kredit kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang eh, pengertian dan fungsi jurnal umum, terus bentuk jurnal umum, cara menjurnal, dan juga tujuan pembelajarannya juga untuk diharapkan mampu mengerjakan soal mengenai jurnal umum dengan tepat seperti itu. Nah, di sini ada siklus akuntansi yang kalian harus hafal gitu. Dimulai dari transaksi, kemudian ke jurnal umum, ke buku besar, ke neraca, sampai pada akhirnya itu kita ada di neraca saldo setelah pembalik. Nah, sekarang kita akan belajar di jurnal terlebih dahulu seperti itu. Nah, sebelumnya dari minggu kemarin Bapak sudah tugaskan untuk mencari pengertian apa itu jurnal umum. Ada yang mau mencoba? Boleh, Aisyah? Baik, menurut saya Bapak jurnal umum itu berupa catatan yang dicatat secara kronologis, yaitu berupa transaksi-transaksi di suatu perusahaan gitu Pak. Oke, itu dari Aisyah. Boleh dari siapa ini? Nama saya Rita. Jadi jurnal umum itu adalah catatan ya sama kayak Aisyah lah, kronologis dan sistematis untuk setiap transaksi yang ada di suatu perusahaan Pak. Oke, berarti dari Aisyah sama dari Rita ya. Berarti tadi menjelaskan jurnal umum itu adalah catatan kronologis dan sistematis. Mari kita lihat ya. Ye, benar ya. Jadi di sini tuh secara lebih lengkapnya jurnal umum ini tuh adalah jurnal dalam akuntansi sebuah buku atau catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan secara kronologis dan secara sistematis. Yang dimaksud kronologis di sini tuh, nah, yang masuk kronologis itu dicatatnya sesuai dengan terjadinya transaksi yang dimana ketika terjadi transaksi di situ langsung dicatat gitu secara berurutan. Nah, yang sekarang masuk ke bentuk jurnal. Nah, sebelum kita menjurnal, kita harus tahu dulu nih
bagaimana sih format dari jurnalnya? Yang pertama ada yang namanya nama perusahaan. Ini wajib untuk kalian cantumkan karena kalau kalian gak masukin identitas perusahaan ini, kalian nantinya kebingungan ini tuh perusahaannya yang mana. Karena kan kalau kalian kerja di perusahaan, misal nggak cuma di satu perusahaan aja ya, nanti kalian lupa gitu, malah salah mencatat si nama perusahaannya. Terus ditulis juga ini masuknya ke jurnal apa, lalu periodenya periode keberapa kayak gitu. Lalu di sini ada yang namanya tanggal. Nah, tanggal ini tentu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada perkiraan atau lebih sering kita ketahui adalah keterangan. Nah, di sini tuh untuk mencatat akun apa saja yang terpengaruh seperti itu. Lalu ada referensi yang dimana ini untuk kode akunnya. Yang kemudian ada kolom debit dan kolom kredit seperti itu. Iya? Oh, boleh silahkan. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, di transaksi ini bisa dilihat pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Karena kalian udah belajar tentang persamaan dasar akuntansi, ada yang mau mencoba menjelaskan kenapa kasnya ini masuk ke debit terus modalnya itu kenapa masuk ke kredit? Boleh? Terkenalkan sama namanya juga ya. Perkenalkan, nama saya Silmi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 1, kenapa kasnya di debit dan modalnya di kredit. Soalnya kan ini pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Jadi istilahnya si Tuan Raka ini ternyata dapat uang gitu 500.000 sehingga dimasukkan ke akun kas, karena kan saldo normal akun kas itu ada di debit, terus saldo normal akun modal itu ada di kredit. Makasih Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Silmi. Oke, dari tadi saya lihat Rita ini ketawa-ketawa terus gitu menertawakan temannya. Boleh dong Rita dijelaskan nomor 2 itu kenapa? Jadi nomor 2 kan pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Otomatis di persamaannya itu harta kita itu bertambah apa? Berupa kendaraan senilai 150 juta. Nah, di sisi lain kas kita juga berkurang senilai 150 juta karena dibayarnya tunai. Oke, selamat kamu ya Rita, untung kamu pinter jadi nggak jadi dimarahin kayak gitu ya. Intinya ingat ya kalau misalnya ada temennya yang lagi menerangkan itu didengarkan, jangan diketawakan ya kayak gitu. Nah, mungkin di sini Bapak izin jelaskan juga ya, takut teman-teman yang lain belum paham gitu buat anak-anak. Nah, di sini itu kan pada tanggal 1 Januari 2002 Tuan Raka menyetorkan modal yang dimana kasnya otomatis bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit seperti itu. Yang tanggal 2-nya pada tanggal 5 Januari 2002 perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta serta tunai. Berarti di situ tuh ada kendaraan yang bertambah dan juga kas yang berkurang. Seperti itu ya. Nah, sekarang mau ke sesi diskusi. Untuk di sini ada 2 soal, boleh dikerjakan. Bapak pengennya pengerjanya ini ada tim yang perempuan, boleh ya nanti berdiskusi. Terus ada tim yang laki-laki juga, coba kerjakan. Oke, boleh silakan dikerjain. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Oke, coba dikerjakan ya. Diisi selengkap-lengkapnya, mulai dari tanggalnya, terus dari nama akunnya, sampai ke jumlahnya harus tepat ya. Boleh, gimana dari tim laki-laki ada kesusahan nggak dalam mengerjakannya? Aman. Oke, berarti udah paham ya. Siapa namanya? Fawas. Oke, Fawas. Oke, buat tim perempuan jangan lupa ya dicatat sama atasnya ini tuh apa gitu, jurnal apa. Oke, dilihat dari sini tim perempuan diskusinya sangat mendalam ya. Susah nggak untuk soalnya?
Gampang, gampang banget Pak karena sebelumnya saya belajar dulu gitu sama Windy. Oke, pintar. Siapa tadi? Aisyah ya? Oke, berarti Aisyah sama Windy tuh ya dicontoh teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya mau masuk ke pembelajaran Bapak, anak-anak harus belajar terlebih dahulu. Gimana? Ada yang sudah? Iya betul, makroninya ini untuk didagangin ya. Gimana? Tim perempuan sudah? Oke, kita lihat ya dari tim perempuan. Gimana tim laki-laki masih kesulitan? Udah selesai, boleh. Boleh perwakilan dari tim laki-laki dulu deh maju ke depan buat nulisin sama menjelaskan gitu apa hasil diskusinya. Boleh sok maju, cepat. Yang maju nanti dapat reward. Oke, boleh. Boleh ini yang pakai kacamata, boleh. Sok kerjain di depan ya. Tidak boleh mempertawakan ya teman. Oh iya betul. Betul harus diisi tapi tidak boleh menertawakan ya temannya sendiri. Oh boleh boleh. Sendiri aja ya jangan ditemenin. Rita duduk ya. Iya betul 2 soal. Rita dari tadi kemana saja Rita? Tidak ikut mengerjakan? Oke, diperhatiin lagi ya. Oke, kita lihat ya. Kalau dari tim perempuan sama nggak? Oke, boleh tolong jelasin dong dari tim perempuan kenapa nominalnya segini kayak gitu. Iya boleh, bentar ya. Kenapa? Saya lihat soalnya tuh Pak. Jadi saya ke depan antar Bapak, yuk. Oke, kan di sini 1 Desember PT Metamor membeli makaroni secara tunai sebanyak 2.100 biji seharga 20 juta. Berarti 2.100 dikali 20 juta. Gitu kan? Iya enggak sih? Oh, salah kah? Ah ya udah totalnya 20 juta. Oh iya, maaf ya, maaf ya. Iya bener juga ya. Seharga 20 juta berarti persediaan barang dagang itu tambah sebesar 20 juta dan kas kita itu berkurang karena untuk membeli persediaan 20 juta. Terus 4 Desember PT Metamor membayar utang atas 9 plastik 2 Desember seharga 7 juta. Berarti utang kita berkurang yaitu di debit senilai 7 juta dan kas kita juga berkurang lagi senilai 7 juta karena buat bayar utang kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Rita dan tadi Dede ya, kayak gitu. Kita lihat ya apakah jawaban yang sudah dikerjakan itu betul. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi betul ya, tapi untuk penulisannya itu karena kita di jurnal umum cukup pakai persediaan barang dagang. Kalau ingin mencantumkan makaroninya, di bawahnya biasanya dalam kurung membeli makaroni seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke post test kayak gitu. Sebentar ya. Ada buat top 1 nanti ada rewardnya ya. Iya, top 1 doang. Oke.
Oke, sebentar ya, terkendala jaringan. Bapak boleh dijeda dulu. Bapak, oh, boleh Pak. Boleh ya buat anak-anak di scan terlebih dahulu. Bapak tunggu partisipasinya sampai 15 orang ya. Kalau 15 orang nggak join, Bapak nggak akan lanjut ngajar. Oke, Bapak tunggu sampai 9.00 ya. Ayo 3 lagi. Karena kan tadi yang nggak hadirnya itu ada 1 orang ya. Sedangkan partisipasinya ada 16 orang. 1 orang lagi, ayo. Oke, nah, alhamdulillah. Oke, langsung dimulai saja ya. Diperhatikan jawabannya lebih serius. Gimana anak-anak? Soalnya susah gak? Oke, mungkin karena ini tentang jurnal umum, jadi Bapak pengen fokusnya kalian ke pengerjaan dari dasarnya terlebih dahulu gitu. Kita tidak terlalu banyak transaksi, tapi mulai dari pencatatannya seperti apa, kolomnya ada apa saja, itu kalian harus hafal terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita lihat ya. Wes, untuk juara 1 ada Ana. Ana siapa? Siapa nama aslinya? Oke, Noviana. Yang kedua ada Bulan Sabit. Oke, Bulan Sabit ada Erlin ya. Yang selanjutnya ada Permata Nurul Haq ya. Oke. Oke, selamat ya buat Ana. Nanti ada reward dari Bapak tambahan untuk Bulan Sabit sama Permata Nurul Haq. Tentunya bakal dapat poin plus dalam pembelajaran Bapak seperti itu. Nah, di sini kita lihat udah mulai pinter-pinter ya. Nah, di sini KKM-nya itu berarti Bapak tetapkan di angka 69 kayak gitu, dimana kalau ada yang masih nilainya 69 nih, ada 1, 2, 3, ada 3 orang ya. 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang gitu yang nilainya di bawah KKM, nanti Bapak kasih remedial, dan buat yang udah di atas KKM, nanti Bapak kasih pengayaan gitu untuk tugas tambahan agar kaliannya lebih terlatih seperti itu. Oke, setelah post-test ini ada kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini, itu jurnal umum ini dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya, di mana jurnal umum ini digunakan prinsip debit dan kredit sesuai dengan double entry system yang agar keseimbangan laporan keuangan tetap terjaga, melibatkan identifikasi akun, pencatatan jumlah transaksi, penjelasan singkat tentang transaksi tersebut. Jurnal umum ini digunakan untuk menyusun buku besar dan laporan selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin dari hasil pembelajaran tadi, ada yang ingin menyimpulkan nggak kalau dari kalian apa sih materi yang sudah didapatkan dari pembelajaran jurnal umum tadi? Ada yang mau? Oh, juara 1 tadi teh Noviana ya, boleh?
Oke, izin ya Bapak, dari apa yang tadi sudah dipelajari, ada pengertian dari zona umum yaitu sebuah pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang dicatat secara kronologis dan juga sistematis. Kemudian bentuk jurnal umum itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan jurnal umum itu akhirnya harus balance. Betul ya. Tepuk tangan dulu buat Noviana. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang tadi Bapak sebutkan, terus yang Noviana sebutkan itu adalah benar seperti itu karena memang dalam pencatatan jurnal umum ini di mana narasi ini harus seimbang agar nanti penulisannya itu benar sampai akhir pencatatan seperti itu. Terus Bapak mau tanya juga untuk pembelajarannya lebih suka kuisis, diskusi atau apa? Ada yang mau mengutarakan? Boleh. Untuk pembelajarannya sudah cukup sih Pak, tadi sudah lumayan interaktif juga melalui kuis dan juga metode ceramahnya. Makasih Pak. Oke, gimana belajar sama Bapak? Asik gak? Oke, iya. Oke, berhubung pembelajaran sudah selesai, nanti paling Bapak mau ngasih tugas nih buat pertemuan selanjutnya. Seneng gak dikasih tugas? Harus seneng atau kalau dikasih tugas tuh nantinya kitanya jadi pinter gitu, nggak bodoh kayak gitu. Nah nanti perhatian dulu ya buat tugasnya nanti buat 7 kelompok terdiri dari 6 orang. Lalu masing-masing kelompok mencari di Google satu kasus tentang neraca saldo akuntansi. Tentang neraca saldo akuntansi. Nah tapi sebelum masuk ke neraca saldo akuntansi, minggu depan Bapak akan jelaskan terlebih dahulu gitu ya yang buku besar. Jadi kalian cari tahu dulu aja kayak gitu. Terus nanti pelajari dan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Boleh? Kenapa Rita? Oh iya maaf ya, ada salah ketik di sini harusnya kelompok dari ya, bukan kelompok nari. Kita kan anak akuntansi gitu. Gak mungkin anak akuntansi nari kayak gimana coba? Ya kenapa boleh Silmi? Oh kasusnya boleh berdasarkan video kayak gitu. Ataupun kalian mau buat video silahkan gitu ya. Oke. Ya. Masih ada yang dibingungin gak dari sini? Ini kalau nari ini Bapak tipenya dari. Nah kayak gitu. Oh iya. 16 itu kan kalian yang unggulan, tapi totalnya mah ada banyak kayak gitu. Oke, mungkin dari anak-anak ada yang masih dibingungin nggak? Nggak, oke. Kalau nggak ada mungkin dari Bapak sekian, mohon maaf ya kalau misalnya Bapak dari tadi ada kesalahan penuh gini, Bapak juga manusia gitu ya. Jadi masih banyak salahnya kayak gitu ya. Oke. Terus tadi yang nitip ya, ini mah bener nasihat aja dari Bapak. Kalau misalnya temennya lagi berbicara, tolong didengarkan sama yang lain ya Rita ya. Ya gitu. Terus mungkin kalau nggak ada lagi boleh ditutup aja. Oke, karena kita udah selesai, boleh ya pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Tuh, iya. Udah Bapak.